Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan berupa banyak nikmat, ya, nikmat Islam, nikmat iman serta ihsan. Terlebih lagi kita masih diberikan nikmat sehat, ya, sehat dalam menuntut ilmu, yang bertepatan di mata kuliah filsafat Islam ini kami akan membawakan materi, menjelaskan materi tentang ontologi wujud. Nah, sebelum materi dimulai, saya akan memperkenalkan dulu ini tim, ya, kelompok kami, yaitu diantaranya ada saya, Dede Saiful Malik, dengan NIM 0101 1901 112. Dan ada siapa lagi? Silahkan Kang. Jangan malu-malu. Ya, ini ada Kang Angga, ya, yang menyiapkan semua materi yang ada dalam video ini. Kang. Ya, sepertinya malu-malu si akangnya. Iya, itu Kang Angga, ya, Kang Angga Permana. Dan ada satu lagi, siapa? Sok. Perkenalkan, nama saya Zijah Agustin dengan NIM 0101 1901 078. Iya, dan itu Teh Zijah, ya, Teh Ajijah. Baik, agar mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materinya, ya, ontologi wujud. Oke, kita mulai dari mana? Dari pengertiannya dulu, ya, pengertian ontologi. Jadi menurut bahasa, ontologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Dan menurut istilah, ontologi ini membahas tentang hakikat yang ada atau yang wujud, yang merupakan ultimate reality, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Itu, ya, pengertian ontologi itu. Nah, kemudian ini ada beberapa pendapat terkait ontologi menurut beberapa tokoh filsafat. Dimulai dari Aristoteles mengatakan the first philosophy. Ini itu merupakan ilmu mengenai esensi benda. Kemudian ada lagi dari Ansal Bakhtiar berpendapat bahwa ontologi itu merupakan wujud tentang hakikat yang ada. Selanjutnya ada lagi Jujun. Ini dari tokoh filsafat, ya, Jujun SS. Menurutnya ontologi itu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu, ya. Ya, jadi itu beberapa pendapat menurut tokoh-tokoh filsafat, ya. Lanjut. Nah, lanjut. Secara ontologis, ilmu membatasi penelaahan keilmuannya hanya pada daerah-daerah yang berada pada jangkauan manusia. Dengan demikian, objek penelaahan daerah yang berada pada pra-pengalaman dan pasca pengalaman itu tidak menjadi pemahaman pada ontologi. Dilanjut, ya. Nah, ini ada beberapa pemahaman ontologi mengenai filsafat. Di antaranya, 1. Ontologi dalam filsafat paripatetik. 2. Ontologi dalam filsafat iluminasi Suhrawardi.
Ketiga, ontologi dalam filsafat transenden teosofi mula sadera. Nah, ketiganya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi, mangga selanjutnya dilanjut sok. Yang pertama di sini ada ontologi dalam filsafat peripatetik. Problema alam yang diwarisi filsuf-filsuf muslim dari filsafat Yunani adalah bahwa alam itu kodim, dan hal ini ditegaskan oleh Aristoteles dan Plotinus, dan kurang tegas dinyatakan oleh Plotinus. Plato mengatakan bahwa alam ini kodim, tetapi Tuhanlah yang mengaturnya. Sementara itu, Plotinus menampilkan teori pancaran atau pelimpahan dalam hal kejadian alam yang mengandung unsur panteisme. Semua teori tersebut jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang dengan tegas menetapkan bahwa Tuhan adalah pencipta alam dari ketiadaan, berlainan sama sekali dengan alam, maha tinggi dari segala sesuatu, dan bebas dalam perbuatannya menciptakan alam ini. Dalam hal ini, para filsuf muslim juga berbeda pendapatnya. Meskipun secara umum mereka telah mengambil jalan tengah antara ajaran agama dengan filsafat Yunani. Dan Al-Kindi secara radikal menyatakan bahwa alam ini tidak kekal, sebab menurutnya semua benda fisik terdiri atas materi dan bentuk yang bergerak di dalam ruang dan waktu. Jadi materi, bentuk, ruang, dan waktu merupakan unsur dari setiap fisik dan karenanya terbatas. Meskipun fisik ini adalah wujud dunia, oleh karena terbatas, maka tak kekal dan hanya Allah jualah yang kekal. Yang kedua, ada ontologi dalam filsafat iluminasi Suhrawardi. Suhrawardi dikenal dengan filsafat isroki atau iluminatif, yang secara ontologis lahir sebagai alternatif atas kelemahan-kelemahan pemikiran sebelumnya, khususnya peripatetik Aristotelian. Iluminasi dalam bahasa Inggris berarti cahaya atau penerangan, dan dapat disimpulkan bahwa filsafat Suhrawardi ini berkaitan dengan kebenderangan atau cahaya yang ilmunya dijadikan sebagai simbol kekuatan. Menurut Suhrawardi, cahaya dan gelap masing-masing memiliki dua jenis, yaitu cahaya dalam realitas dirinya dan untuk dirinya sendiri, dan cahaya dalam dirinya sendiri tetapi untuk sesuatu yang lain. Bentuk cahaya pertama merupakan cahaya asli dan paling murni, tidak bercampur dengan kegelapan sedikit pun, dan tidak inheren di dalam sesuatu apapun yang lain. Cahaya jenis ini merupakan bentuk cahaya yang paling mandiri, sementara cahaya yang kedua adalah bentuk cahaya yang bersifat aksidental dan terkandung di dalam suatu yang lain. Cahaya ini sudah tercampur dengan unsur kegelapan. Selain istilah cahaya dan gelap, Suhrawardi juga memperkenalkan istilah ismus, yaitu pembatas, atau barzakh, yang merupakan simbol dari sebuah perantara, di mana dapat berfungsi menjadi penghubung antara yang nyata dengan yang gaib, berada di antara Allah dan dengan ketiadaan. Barzakh berfungsi sebagai penengah antara gelap dan terang, namun dia tidak termasuk dalam cahaya atau kegelapan. Bentuk asli barzakh adalah gelap, sehingga bila terkena pancaran cahaya, ini akan masuk ke dalam terang. Tetapi jika tidak terkena cahaya, ia akan terjatuh ke dalam kegelapan mutlak dan akhirnya lenyap. Untuk memahami filsafat iluminasi Suhrawardi, ada 3 hierarki cahaya yang memiliki peran masing-masing. Yang pertama, peringkat vertikal atau tabaqob at-tul. Yang kedua, peringkat horizontal atau tabaqob al-ar. Dan yang ketiga, cahaya-cahaya pengatur atau al-anwar al-mudabbirah. Yang pertama, peringkat vertikal atau tabaqob at-tul.
Puncak hierarki cahaya ini diduduki oleh Nur al-Anwar yang oleh pengikut paritetik disebut akal. Nur al-Anwar merupakan Nur al-Kobir terbesar dan tertinggi sekaligus merupakan sumber dari cahaya-cahaya yang lain. Ia maha sempurna, maha mandiri, dan maha esa, sehingga tidak ada satupun yang menyerupainya, dan ia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada peringkat horizontal atau tabaqob al-ar. Hierarki cahaya ini merupakan sistem penyebaran cahaya-cahaya dominator kedua, dan proses penyebaran cahaya-cahaya ini sangat berbeda dari hierarki penyebaran cahaya-cahaya dominator pertama. Perbedaannya adalah bila hierarki cahaya-cahaya dominator pertama membentang secara vertikal dari atas ke bawah, maka penyebaran cahaya ini membentang bersifat melebar secara horizontal. Yang ketiga ada cahaya-cahaya pengatur atau al-anwar al-mudabbiroh. Jenis penyebaran cahaya-cahaya pengatur ini adalah bentuk hierarki ketiga dan merupakan hierarki terakhir dalam sistem kemalaikatan Suhrawardi. Cahaya-cahaya pengatur ini bertugas menjaga dan memelihara bola-bola langit raksasa yang ada di bawah kekuasaannya. Cahaya-cahaya ini memiliki sebutan terdiri sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan di antara nama dari cahaya pengatur ini adalah Jibril yang dalam tradisi teologis Islam disebut juga dengan Ruh Al-Quds atau akal aktif. Yang terakhir adalah ontologi dalam filsafat transenden teosofi mula sadra. Kehakikian eksistensi asalah al-wujud yaitu prinsip bahwa setiap wujud kontingen atau mungkin al-wujud terdiri atas dua modus, yaitu eksistensi dan esensi. Kuiditas salah satu dari kedua modus tertentu ada yang secara nyata menjadi wadah aktual bagi kehadiran efek-efek pada realitas, sedangkan yang lain hanyalah penampakan atau iktibar. Dan prinsip ini merupakan prinsip dasar ontologis dalam filsafat al-hikmah al-mu'alliyah dan merupakan prinsip paling utama yang dikemukakan oleh Mula Sadra di antara seluruh prinsip filsafat yang lain. Mengingat seluruh prinsip filsafat berikutnya bersandar pada prinsip ini. Dan penjelasan tentang gradasi wujud Mula Sadra secara lebih rinci adalah sebagai berikut. Yang pertama, wujud murni, yaitu wujud yang keberadaannya tidak tergantung kepada selain dirinya dan tidak terbatasi oleh apapun. Yang kedua ada wujud muqayyad, yaitu wujud yang keberadaannya tergantung pada selain dirinya. Dan yang ketiga ada wujud absolut dalam penyebarannya, yaitu realitas yang menyebar ke seluruh bentuk yang bersifat mungkin dan pada lembaran-lembaran seluruh mahiyab tanpa dibatasi dengan deskripsi tertentu. Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diambil bahwa wujud atau ada merupakan konsep sederhana yang secara langsung dapat dimengerti tanpa perantara konsep lain. Dan wujud merupakan konsep yang berlaku secara umum atas segala sesuatu dengan pengertian tunggal. Oleh karena itu, inti dari ajaran hakikat wujud Mula Sadra adalah bahwa wujud adalah ungkapan bagi realitas secara mutlak yang diakui keberadaannya. Konsep lain di luar wujud, yakni kuiditas, adalah rekaan manusia sebagai batasan konseptual atau ilustrasi dari wujud. Penjelasan mengenai keberagaman wujud di alam raya ini dijelaskan Mula Sadra dengan konsep gradasi wujud yang intinya adalah bahwa wujud itu merupakan realitas yang bertingkat-tingkat dan mengalami proses evolusi terus-menerus dalam suatu graf substansial atau al-harokah al-jauhariyah yang dalam konteks manusia terjadi melalui hubungan subjek dan objek. Subjek di sini adalah roh, jiwa, atau akal manusia, sedangkan objek adalah pengetahuan atau ilmu yang dicerapnya. Ya, mungkin dicukupkan sekian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, pada video yang singkat ini.
Mudah-mudahan materinya dapat difahami umumnya oleh semuanya, khususnya oleh diri kami pribadi yang membawakan materi ini. Lalu kemudian kami pun mengakui bahwasannya dalam video ini masih banyak sekali kekurangan. Kami mohon maaf ya. Kira-kira dimaafkan? Maafkan lah ya. Ya, terima kasih. Ya, mungkin cukup sekian. Ditutup saja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.